Hai, terima kasih telah mengklik channel ini. Pembalasan dendam pribadi yang menjadi motivasi dari karakter utama Beatrix Kiddo akan disajikan dengan cara luar biasa hingga mungkin tidak akan ada film lain yang akan mampu menandinginya. Kill Bill Volume 1 merupakan karya keempat Quentin Tarantino yang ditayangkan pada tahun 2003. Dendam dan kekerasan merupakan elemen utama karya sinema ini, dan karena Kill Bill Volume 1 bukan film bergenre misteri, kita akan merasakan sensasi luar biasa film ini melalui tokoh protagonis Beatrix Kiddo yang memilih berhenti dari kelompok pembunuh bayaran pimpinan Bill. Konflik yang menjadi kekuatan alur cerita film Kill Bill 1 dimulai pertama kali melalui uraian kata David Carradine yang memutuskan mengakhiri hidup wanita yang mengandung anaknya sendiri. Tidak ada yang sadistik dari tindakanku, itulah pengakuannya. Lalu melalui alunan lagu Nancy Sinatra yang terasa begitu kuat, kita akan merasakan tragedi memilukan Beatrix Kiddo yang koma karena tindakan kekasihnya sendiri, Bill. Tampaknya untuk mendapatkan kesan artistik dan emosional, alur film ini tidak disusun dalam kronologis peristiwa logis, namun pembalasan Beatrix Kiddo pertama kali disajikan pada tokoh kedua yang akan ia habisi, Vernita Green, yang kini telah menjadi istri seorang dokter dengan satu anak perempuan. Setelah satu tekanan jari pada bel rumah Vernita Green, satu pukulan telak Beatrix Kiddo memulai pergumulan hidup mati dua sahabat lama dan terjeda satu kali ketika sang anak pulang ke rumah sehabis sekolah. Mereka lalu berbincang tentang kondisi mereka, di mana Copperhead ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki apa yang pernah terjadi. Tapi Kiddo tidak akan membuka pintu maaf. Suatu kesepakatan dibuat untuk penyelesaian di tengah malam. Namun Vernita tewas setelah meluncurkan satu peluru. Sang anak menyaksikan ibunya mati terbunuh. Dan jika ia akan menuntut balas, Beatrix Kiddo akan menunggunya datang. Melalui kilas balik cerita di chapter kedua, digambarkan bagaimana bekas pembantaian itu dulu pernah dikomentari sang sheriff, yang menyimpulkan bahwa The Bride belumlah tewas. Atas bantuan sang sheriff yang sempat diludahi wajahnya, sang protagonis berbaring koma di rumah sakit. Elle Driver, wanita satu mata pembunuh kesayangan Bill, lalu mendatangi Beatrix Kiddo yang hendak mengakhiri mantan teman sejawatnya untuk kedua kalinya. Bill menelepon dan mengatakan mereka tidak membunuh dengan cara seperti itu. Elle mencak-mencak marah, tapi ia tidak mungkin membangkang perintah. Bill adalah sang bos. Lalu bagaimana sang protagonis bangun sadarkan diri, keluar dari rumah sakit dan pergi untuk menuntut balas? Uraian tentang hal ini begitu liar namun diungkap dalam narasi dan aksi protagonis menuntut balas, bukan ketika ia menjadi korban. Ia menggigit lidah laki-laki yang akan menyakitinya setelah membayar ongkos $75. Lalu Buck, sang mucikari, tewas setelah kepalanya dibentur daun pintu berkali-kali. Beatrix bertanya tanpa mengharapkan jawaban. Di mana Bill? Di mana Bill? Pussy Wagon, mobil mengkilap kebanggaan Buck, menjadi alat pertama Beatrix Kiddo mewujudkan rencana menuntut balas. Target pertamanya adalah yang paling mudah ditemukan, tapi paling sulit untuk dilakukan. Oren Isi yang menjadi bos Yakuza setelah 1 tahun peristiwa El Paso, Texas. Kiddo sangat mengenal Oren Isi, pertama kali membunuh di usia 11 tahun. Gambaran kepiluan masa kecil Oren Isi begitu memukau, disajikan artistik dan masuk ke dalam sisi kelam masa kecil yang memilukan. Namun The Bride membutuhkan sebilah pedang sebelum menemui Cottonmouth, dan hanya pedang buatan Hattori Hanzo yang mampu membantunya.
Ia memberi 1 tiket sekali jalan ke Okinawa sebelum menuju Tokyo. Huge, begitulah jawaban The Brides ketika Hanzo berkata, "Tentulah tikus besar hingga kau membutuhkan pedang Hattori Hanzo." Bagian akhir Kill Bill Volume 1 tidak dibuat pendek atau singkat. Dapat dikatakan bahwa film ini benar-benar memuaskan dahaga penikmat film laga. The Bride, sang protagonis berparas cantik, tampil begitu memukau dengan keterampilan pedang di babak akhir film penuh sensasi dan imajinasi ini. Tanpa bantuan seorang pun, ia menantang pergumulan hidup dan mati di hadapan sekumpulan pendekar yang dikenal terampil dalam penggunaan katana, pedang khas Jepang. Kita bisa melihat dan tentu disertai alunan musik pengiring momentum film yang sangat jarang dapat kita nikmati. Suatu bentuk kekerasan yang tidak telanjang, namun menampakkan siluet aksi panoramik besutan Tarantino. Gambaran sempurna ini digambarkan dalam durasi cukup panjang sejak pedang Betrikido menebas tangan Sophie Fatale, wanita cantik sang sekretaris The Deadly Fever Assassination Squad pimpinan Bill. Lalu pertarungan epik pun dimulai. Lebih dari 23 menit waktu yang diberikan sang sutradara film, sehingga aksi laga di akhir film ini layak untuk ditonton ulang tanpa rasa bosan. Meskipun menampilkan aksi kekerasan penuh darah berhamburan, resolusi akhir cerita volume pertama film ini tidaklah sadistik. Melalui sudut pengambilan gambar dan penentuan cahaya, kita akan mendapatkan aksi laga yang menghujam dalam imajinasi, bukan sekedar benturan fisik dan darah yang memancar. Bahkan satu humor apik disajikan ketika pengikut klan Oren Isi dipukul pantatnya dan diperintahkan kembali pada ibunya karena masih di bawah umur. Lalu pertempuran akhir antara The Bride dan Oren Isi disajikan melalui duel head-to-head, berlangsung senyap dan mematikan. Satu tebasan di punggung membuat keraguan bagi akhir cerita yang sempurna. Namun kebenarannya ada di tebasan bagian kepala Oren Isi. Satu lawan The Bride telah mendapat balasan. Tokoh protagonis yang tampil tidak hanya sebagai karakter yang mengundang simpati, namun memiliki keahlian kanuragan tingkat tinggi, tentu memberikan harapan penyelesaian konflik secara sempurna. Klimaks cerita yang diharapkan tentu adalah sang protagonis mampu mencapai kepuasan batin, suatu platform cerita yang sangat umum di mana protagonis berhasil dan bahagia. Sang pembuat film telah berhasil membuat rasa simpati penonton adalah menjadi anti klimaks yang mengecewakan ketika tokoh utama itu mengalami kegagalan. Namun pertanyaan besar akan berlangsung selama 1 tahun karena Kill Bill Volume 2 baru akan dapat dinikmati di tahun 2004. Pertanyaan itu setidaknya muncul karena masih ada 3 tokoh antagonis yang masuk dalam daftar. Al, Bud, dan tentu saja Bill, sang antagonis utama. Akankah Betrikido berhasil? Bagaimana caranya? Akankah ada pertarungan epik di Kill Bill Volume 2? Terima kasih telah menonton.